Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para Rais dan Ketua PCNU se-Jawa Timur, juga ada beberapa fungsionaris dari PWNU Jawa Timur. Izinkan saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum tadi sebagai pengantar cicilan LPG. Sebetulnya apa yang digagas dan kemudian dikerjakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekarang di bawah kepemimpinan Tanfidiyah Kiai Haji Yahya Khalil Saquf boleh dibilang sesuatu yang tidak terelakkan untuk melakukan transformasi jamiah. Di dalam buku PBNU Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Gus Yahya pada tahun 2020, beliau memaparkan berbagai perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi, baik pada skala lokal, skala nasional maksud saya, maupun pada skala global. Sehingga pilihannya NU itu mau ikut bertransformasi atau enggak. Kalau cuma mau jadi penonton di tengah perubahan yang sedemikian cepat dan bahkan belakangan menjadi sangat cepat, perubahannya secara eksponensial, itu mengalami percepatan yang luar biasa, ataukah kita menjadi aktor di dalam perubahan itu? Inilah yang kemudian ditawarkan oleh Gus Yahya pada Muktamar NU ke-34 di Lampung. Gus Yahya mengajak kita semua untuk melakukan transformasi jamiah. Transformasi jamiah yang ditawarkan oleh Gus Yahya dan oleh PBNU pada masa khidmat 2022 sampai 2027 itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, konsolidasi. Konsolidasi secara menyeluruh. Dasar berpikirnya sederhana. NU ini besar, tapi kalau kebesarannya itu tidak disertai dengan konsolidasi, maka dia hanya akan menjadi besar secara kuantitas, besar secara kelihatannya, tetapi rapuh pada hakikatnya. Itulah yang dilakukan oleh Gus Yahya dan teman-teman di PBNU pada masa khidmat sekarang ini, dimulai dengan melakukan transformasi jamiah yang isinya yang pertama itu adalah melakukan konsolidasi. Dimulai dengan penataan regulasi-regulasi, tatanan norma-norma, aturan-aturan. Makanya tidak lama setelah dikukuhkan di Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari bertepatan dengan Harlah NU ke-99 ketika itu, PBNU mengadakan konferensi besar pada Mei tahun 2022. Dan disitulah untuk pertama kali dilahirkan peraturan perkumpulan yang sangat detail. Ada 19 peraturan perkumpulan. 2 mengenai keanggotaan dan kaderisasi, kemudian 15 mengenai tata kelola organisasi dan administrasi, kemudian 2 terkait dengan keuangan. Ini yang kemudian terus kita sosialisasikan dan terus kita enforcement. Kita tegakkan secara disiplin. Maka ada yang kemudian terkena aturan-aturan, ada yang terkena sanksi-sanksi disiplin dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang pahit tetapi harus dilakukan karena kita mau melakukan konsolidasi. Dan alhamdulillah sekarang Perkum ini terus disempurnakan dan sebagian ada penambahan. Sampai dengan tahun 2025 kemarin kita telah memiliki 23
peraturan perkumpulan yang relatif sudah mengatur hampir semua aspek kehidupan berorganisasi, sekalipun tentu ke depan masih perlu terus penyempurnaan. Yang kedua, untuk pertama kalinya dalam sejarah Nahdlatul Ulama, terutama pada era modernnya ini, kita memiliki pengkaderan secara sistematis. Kita memiliki sistem kaderisasi yang komprehensif, dan pengkaderan ini menjadi basis sistem meritokrasi yang ingin kita kembangkan di dalam mengembangkan Jamiah ke depan. Karena salah satu prasyarat dari transformasi itu adalah tersedianya kader yang memadai, dan yang kedua berjalannya sistem meritokrasi berdasarkan sistem pengkaderan itu sendiri. Maka seperti yang kita telah lakukan, ada PDPKPNU, ada PMKNU, dan ada AKNNU. Dan masing-masing jenjang ini menjadi syarat bagi kepengurusan. Ketua MWC, calon ketua MWC itu harus sudah PDPKPNU. Calon ketua PC itu harus sudah PMKNU. Calon ketua PW dan ketua umum PBNU itu harus AKNNU. Dan ini yang kemudian menjadi ada banyak yang gerah. Mau nyalon ketua umum tapi harus AKNNU dulu. Ini ada orang yang malas ikut pengkaderan lagi, merasa sudah pinter, merasa sudah senior, merasa sudah macam-macam lah. Akhirnya AKNNU diganjel, seperti yang sudah kita tahu. Panjenengan bisa tanyakan nanti sedetailnya seperti apa. Saya tidak perlu ceritakan secara rinci. Tetapi mengapa AKNNU itu diganjel? Itu karena itu. Meritokrasi yang sedang kita kembangkan itu membuat gerah sebagian orang, membuat tidak nyaman sebagian orang. Alasannya kemudian macam-macam. Kemudian yang ketiga, bagian dari konsolidasi ini adalah transformasi digital atau digitalisasi. Kita mengembangkan apa yang disebut dengan Digdaya. Mulai dari awal Digdaya persuratan, kemudian kita kembangkan sekarang Digdaya kepengurusan, dan kemudian juga dikembangkan AI atau AINU, dan nanti insya Allah terus dikembangkan ada Digdaya Wakaf, ada Digdaya pesantren sudah mulai jalan, ada Digdaya dakwah, ada Digdaya Wakaf, ada Digdaya pendidikan dan segala macam, kesehatan, ini sedang on progress dalam pengembangan. Untuk Digdaya persuratan alhamdulillah sudah diimplementasikan sejak 1 Agustus 2025 di tingkat PBNU, dan terus dikembangkan ke PBNU termasuk ke lembaga-lembaganya, terus dikembangkan lagi ke tingkat PCNU termasuk ke lembaga-lembaganya. Dan beberapa waktu yang lalu Ketua Umum sudah mengundang seluruh Ketua PW dan PC untuk mensosialisasikan rencana perluasan implementasi Digdaya di tingkat MWCNU. Dan targetnya insya Allah pada bulan Mei ini, mudah-mudahan sebelum lewat bulan Mei, kita sudah bisa mengimplementasikan Digdaya sampai ke tingkat MWC. Bahkan ambisinya Ketua Umum nanti bulan Juni atau selambat-lambatnya Juli, Digdaya ini bisa sampai ke tingkat ranting. Tapi terus terang ini pun tidak mudah, karena ada pihak juga yang tidak suka dengan Digdaya ini. Masa semua harus Digdaya katanya gitu. Digdaya ini kan bikin tidak luas, pilihannya hanya setuju atau tolak, tidak bisa mikir-mikir. Padahal ada yang masih pengennya mikir-mikir. Nah, ini yang terjadi para kiai, Bapak Ibu sekalian, para kiai sekalian yang saya hormati, dan panjenengan tidak perlu diceritakan lebih detail, sudah mengalami sendiri bagaimana Digdaya itu memberikan kemudahan, kecepatan, kemurahan. Tidak perlu lagi ada kurir yang harus ngantar surat ke sana kemari, tidak perlu lagi ada map yang dibawa ke dalamnya rois, ke dalamnya ketua, ke dalamnya dan seterusnya. Semua bisa di tangan. Bahkan ketika sedang kita di tengah-tengah tawaf pun kita bisa tanda tangan surat ketika itu diperlukan. Bahkan tengah malam, sehabis ibadah malam pun, tahajud maksudnya,
sunnah Rasul kita bisa melakukan itu dan secepat itu, bisa secepat itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok ada SK yang sampai bertahun-tahun tidak selesai juga? Nah, itu tergantung kemauan. Nah, kalau mau sebetulnya dalam hitungan menit selesai, bahkan hitungan detik. Tetapi kalau tidak mau ya apa boleh buat, sehingga terjadilah apa yang terjadi itu. Kemudian para kiai sekalian, transformasi itu juga dilakukan dengan apa yang Ketua Umum rencanakan melalui perencanaan program secara nasional. Sekalipun ini masih belum berjalan secara maksimal, Ketua Umum itu pengennya apa yang menjadi keputusan muktamar itu diterjemahkan menjadi program prioritas nasional. Kemudian program prioritas nasional itu diturunkan menjadi program prioritas wilayah. Kemudian program prioritas wilayah itu diturunkan menjadi program prioritas kabupaten, dan begitu seterusnya. Itulah mengapa ada gagasan untuk melakukan permusyawaratan serentak. Permusyawaratan serentak, karena idealnya setelah muktamar selesai, itu kemudian muswil serentak, kemudian gagasan yang muncul di muktamar dan kemudian menjadi program prioritas nasional, itu turun menjadi keputusan muswil. Conferwil maksud saya, keputusan conferwil, dan pokok-pokok pikirannya kemudian diturunkan menjadi keputusan confercap, sehingga ada koherensi program dari tingkat nasional ke tingkat wilayah, tingkat cabang, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa dan anak ranting. Tetapi ini masih perlu penyempurnaan, tetapi Renstranas sebagai sebuah gagasan itu sudah dilempar oleh pengurus besar, dan beberapa wilayah sudah menyambutnya, sudah ada semacam pelatihan-pelatihan, tetapi ya ini masih menjadi sesuatu yang terhutang. Mudah-mudahan bisa terbayarkan di periode berikutnya. Ya. Itu berikutnya. Kemudian para kiai sekalian, selain itu bagian transformasi, kemudian yang kedua itu repositioning politik. PBNU pada sekarang ini melakukan reposisi NU terhadap politik. Kalau dulu itu ibaratnya dalam satu kamar itu hanya ada PKB gitu. Sekarang satu kamar itu PKB tidak diusir, PKB tetap ada di situ, tetapi dipersilakan semuanya juga ada di situ. Sehingga ini merupakan bagian dari reposisi dan reaktualisasi terhadap pikiran-pikiran khitah yang ada di lingkungan NU. Panjenengan boleh mendiskusikan ini kalau ada hal-hal yang dirasa perlu pendalaman terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, para kiai itu adalah aktivasi peran-peran internasional. Ini sesuatu yang saya kira menemukan bentuknya yang lebih konkret, sekalipun pada masa khidmat sebelumnya sudah dirintis. Pada zaman Ki Hashim Muzadi sudah dirintis, bahkan sebelumnya sejak zaman Gus Dur juga sudah dirintis, sampai ke zaman Ki Said Agil sudah dirintis. Tetapi kita menemukan format dan bentuk aktivasi peran internasional yang menghadirkan gagasan-gagasan dan sekaligus kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap upaya-upaya membangun peradaban pada skala global, itu adalah pada periode sekarang ini. Dimulai dengan kegiatan Muktamar Ad-Dwali fil Fiqhil Hadarah, Muktamar Fikih Peradaban yang dilaksanakan di Surabaya menjelang Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Kemudian juga ada R20 di Bali yang menghadirkan para tokoh-tokoh pemimpin agama-agama sedunia sebagai side event dari G20. Dan setelah itu kehadiran Nahdlatul Ulama di pentas global itu sungguh-sungguh dirasakan dan bahkan juga dinantikan peran-peran yang lebih besar. Sekalipun ini juga mendatangkan banyak kesalahpahaman dan suudzon, termasuk isu Zionisme dan segala macam. Itu adalah bagian dari dinamika yang terjadi dalam konteks aktivasi peran internasional ini.
Para kiai, ini semua alhamdulillah berjalan dengan cukup baik dan hasilnya sudah dirasakan. Transformasi panjenengan sendiri adalah menjadi pelaku-pelakunya. Manfaatnya panjenengan sendiri yang juga ikut merasakannya. Demikian juga mengenai pengkaderan, mengenai digitalisasi dan sebagainya. Itu saya kira semua sudah dirasakan. Demikian juga reposisi politik NU terhadap kekuatan-kekuatan politik. Ada yang dirugikan, sekalipun juga tentu banyak yang merasa diuntungkan dengan hal ini, dan itu biasa saja. Tinggal kita hitung bagaimana kita memaksimalkan ini ke depan. Demikian juga peran-peran internasional. Ini semua tentu saja tidak berarti sudah sempurna, bahkan kalau boleh jujur masih jauh dari sempurna. Dan mestinya sekalipun tidak sempurna betul, apa yang direncanakan, gagasan yang dilamarkan oleh Gus Yahya untuk dikerjakan, itu mestinya sudah jauh lebih banyak dari apa yang sudah kita capai hari ini, kalau saja tidak ada gangguan-gangguan. Nah, terus terang dinamika selama mulai sudah cukup lama sebetulnya ini cukup mengganggu terhadap kinerja Jam'iyah secara keseluruhan. Ada yang bertanya, ada yang mengkritik misalnya, kenapa Gus Yahya itu hanya selalu mengutamakan panggung global, sementara pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya kurang disentuh gitu. Ini sebetulnya monggo nanti kita diskusikan, tetapi kan ada penjenjangan peran-peran dan fungsi. Pada tingkat PBNU apa yang harusnya dilakukan, pada level PWNU apa yang harusnya dikerjakan, kemudian pada level PCNU juga begitu, sehingga tidak semua mengerjakan semua dan ada yang kemudian tidak dikerjakan sama sekali. Hal-hal yang sifatnya kelembagaan seperti bagaimana mengembangkan ma'arif itu sejatinya itu bisa dikerjakan pada level pengurus cabang, ya paling banter di tingkat PWNU. Demikian juga gerakan-gerakan ekonomi. Itu sesuatu yang sebetulnya bisa dikerjakan di level pengurus cabang. Nah, jadi kalau pengurus besar itu bicara pada ranah yang lebih luas, bahkan pada ranah global, itu sebetulnya adalah dalam kerangka menjawab dan melakukan transformasi yang tadi kami sampaikan itu. Pasti banyak yang masih menjadi pertanyaan atau bahkan menjadi ganjalan, dan kami tidak berpretensi untuk menginjeksi panjenengan dengan cerita kesuksesan, karena panjenengan sendiri yang tentu bisa melakukan penilaian, mengevaluasi atau selanjutnya memberikan masukan. Tapi Gus Yahya sering secara berkelakar menyampaikan kepada saya, kepada teman-teman di PBNU, bahkan kepada forum, saya sebetulnya kata beliau kalau tidak diganggu hutang janji-janji saya itu sudah terbayarkan dengan sekalipun tidak lunas 100%, tetapi ya mendekatilah. Tapi karena diganggu-ganggu, mungkin masih banyak yang terhutang dan belum terbayarkan. Dan karena masih hutang, ya minta tempo untuk bisa melaksanakan hutang atau membayar hutang-hutang itu. Nah, ini panjenengan monggo kira-kira masukan, saran seperti apa. Forum ini adalah menjadi wahana yang sangat baik, istilahnya ketua tadi, untuk nyicil LPJ, biar nanti ketika tawar tidak semua ditumpahkan di situ, karena sudah dicicil di forum-forum seperti ini. Itu saja tambahan saya Gus Ketum, tentu jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.